Selamat malam, perkenalkan nama saya Ristiwi dengan NPM 2251118. Kali ini saya akan menjelaskan tentang arti penting perlindungan kekayaan intelektual di industri kreatif di era digital. Ya, definisi kekayaan intelektual menurut Namian atau dalam Imaniyati 2010-164 menerangkan bahwa kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai kekayaan tidak berwujud atau intangible hasil oleh olah pikir atau kreativitas manusia yang menghasilkan suatu ciptaan atau invensi di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang mempunyai manfaat ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kekayaan intelektual. 1. Paten. Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Paten menerangkan bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu agar dapat menggunakan invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk menggunakan invensinya. Dan paten ini terdapat dua jenis, yaitu paten dan paten sederhana. Paten sederhana dapat diberikan kepada setiap invensi berupa produk atau alat baru dan mempunyai kegunaan praktis, baik karena bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya. Yang kedua, hak cipta. Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta mengartikan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip relatif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengulangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta ini dapat diartikan secara singkat yaitu melindungi karya sastra, musik, dan perangkat lunak. Contohnya itu adalah buku, musik, ataupun film. Selanjutnya, jenis merek dagang. Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang MIG mengartikan merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Merek dagang ini bisa diartikan secara singkat adalah melindungi identitas suatu produk. Yang keempat, desain industri. Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Desain Industri mengartikan desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis
dan dapat diucapkan dalam 3 dimensi atau 2 dimensi, dan serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Yang kelima, rahasia dagang. Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Rahasia Dagang ini mengatakan rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Selanjutnya akan jelaskan tentang tantangan yang dihadapi dalam perlindungan kekayaan intelektual di era digital. Yang pertama, pelanggaran dan pembajakan. Dalam dunia digital sekarang, mudah bagi seseorang yang untuk menyaring atau mengambil kekayaan orang lain tanpa izin atau persetujuan orang lain. Sehingga perlu adanya edukasi dan kampanye penggunaan kekayaan etis. Yang kedua, biaya dan administrasi. Ini menjelaskan yaitu mendapatkan hukum kekayaan intelektual ini dapat menjadi proses yang mahal dan rumit bagi individu atau perusahaan kecil, dan hal ini kesulitan membuat perusahaan kecil bersulitan untuk mendapatkan perlindungan yang sama dengan perusahaan besar. Contoh kasus nomor 87 kali PDT SKI Garing Meret Garing 2023 Garing Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Kasus ini bahwa penggugat adalah perusahaan terkenal yang berbasis di India dan mempunyai kegiatan usaha memproduksi produk home dan personal care. Bukan di Indonesia dengan merek Rodin yang terkenal dengan di perdagangan berbagai negara di dunia termasuk juga di Indonesia. Dan tergugat sebelumnya sudah membuat permohonan menggunakan merek Rodin kepada sama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diterima dan tergugat menjual produk-produknya merek Rodin ini hingga sekarang. Apa dapat perlindungan kekayaan intelektual terhadap inovasi dan ekonomi kreatif? Itu ada dengan adanya perlindungan kekayaan intelektual dapat memberikan insentif bagi pencipta untuk mengembangkan ide dan inovasi baru. Kedua, dengan adanya hak yang jelas, inovator merasa aman untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Sekian, terima kasih.